adik-adik kelas 4. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan Caca sampai 1000. Ayo kita amati informasi di bawah ini ya. Pak Tony mempunyai pohon jeruk sebanyak 131 pohon di kota Jember dan 321 pohon di kota Banyuwangi. Nah, kira-kira berapakah banyak pohon jeruk Pak Tony seluruhnya? Nah, adik-adik, untuk menghitung banyak pohon jeruk Pak Tony seluruhnya dapat dilakukan dengan penjumlahan cara susun panjang dan cara susun pendek. Nah, cara susun panjang ditulis yang pertama, tulis bilangan secara bersusun sesuai nilai tempatnya. Kedua, uraikan dalam bentuk ratusan, puluhan, dan satuan, masing-masing bilangan yang akan dijumlahkan. Lalu, mengelompokkan masing-masing bilangan dengan nilai tempat yang sama pada proses penjumlahan. Adik-adik, bagaimana kalau menggunakan cara susun pendek? Nah, kalau menggunakan cara susun pendek, yang pertama, tulis bilangan secara bersusun sesuai nilai tempatnya. Satuan disusun dengan satuan, puluhan disusun dengan puluhan, dan ratusan disusun dengan ratusan. Lalu berikutnya, operasi penjumlahan dilakukan dari nilai tempat yang terkecil ke nilai tempat yang terbesar, dari kanan ke kiri. Jumlahkan masing-masing bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi, kita sekarang sudah mengetahui ya bagaimana caranya untuk penjumlahan cara susun panjang dan cara susun pendek. Nah, adik-adik, di sini ada percakapan antara guru dan juga siswanya. Kata guru, perpustakaan SD Gebang 1 memiliki 124 buku. Perpustakaan SD Gebang 2 memiliki 411 buku. Dan perpustakaan SD Gebang 5 memiliki 363 buku. Hitunglah berapa banyak buku seluruhnya dari ketiga SD tersebut. Nah, kemudian ada siswa yang bertanya, apakah boleh melakukan penjumlahan cara susun panjang? Tentu boleh ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Kita tentukan dulu. SD Gebang 1 memiliki 124 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. Selanjutnya perpustakaan SD Gebang 2 memiliki 411 buku. Nah, kita bisa tulis sama dengan 400 ditambah 10 ditambah 1. Nah, kemudian SD Gebang 5 memiliki 363 buku. Jadi di sini bisa kita tulis 363 sama dengan 300 ditambah 60 ditambah 3. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dari yang nilai ini terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan cara susun panjang. Berarti kita hitung dulu nih ratusannya gitu kan. Di sini pertama adalah 100, 400 dan 300 ya. Lalu puluhannya ada 20 ditambah 10 ditambah 60. Dan baru kita tentukan satuannya. Di sini ada 4, 1 terus tambah 3. Nah, kita bisa menjumlahkan dari yang ratusan dulu. 100 ditambah 400 ditambah 300 adalah 800. Lalu 20 ditambah 10 ditambah 60 adalah 90. Jadi 800 ditambah 90. Nah, yang terakhir 4 ditambah 1 ditambah 3 adalah 8. Jadi di sini ditulis 8. Nah, kita bisa mengerucut nih. Di sini sudah
sudah ada 800 ditambah 90 ditambah 8. Jadi jumlah buku-buku tersebut adalah 898 buku ya. Jadi jumlah antara perpustakaan buku-buku di perpustakaan SD Gebang 1, SD Gebang 5, dan SD Gebang 2 semuanya adalah 898 buku ya banyaknya. Baik, bagus anak-anak. Sekarang kalian juga bisa lakukan penjumlahan dengan cara susun pendek. Nah, di sini sudah ada tabel ya untuk menentukan penjumlahan dengan cara susun pendek. Di sini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, 124, 411, dan 363. Nah, kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu. Yang paling sebelah kanan, jadi satuannya terlebih dahulu ya, adik-adik. Di sini satuan ada angka 4, 1, dan 3. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya kita tulis angka 8 di paling belakang ini di satuannya. Kemudian kita tentukan puluhan. Di sini ada angka 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi kita tulis angka 9 sebagai puluhannya. Dan yang terakhir adalah ratusan. Di sini ada 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 3 adalah 8. Jadi kita tulis 8. Jadi banyaknya buku-buku tersebut adalah 898 buku. Jadi sama aja ya, mau kita lakukan dengan cara susun panjang, cara susun pendek, tetap hasilnya sama, yaitu 898. Begitu ya. Begitupun dengan misalnya di sini ada 1124, jadi tetap kita hitungnya itu dari satuan terlebih dahulu kalau kita menggunakan cara susun pendek. Jadi di sebelah ratusan ini nanti ada ribuan ya. Nanti selanjutnya pasti kita akan pelajari itu. Cuma sekarang karena di sini cuma sampai ratusan, makanya kita cara menghitungnya sampai ratusan terlebih dahulu. Baik, semoga dapat dipahami ya adik-adik. Bagaimana caranya melakukan penjumlahan dengan cara susun panjang dan juga menggunakan cara susun pendek. Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4. Adik-adik, di sini Pak Guru bertanya kepada siswanya. Berikut pertanyaannya ialah, seorang pedagang buah di depan sekolah memikul 2 keranjang buah jeruk. Satu keranjang berisi 189 jeruk dan keranjang yang lain berisi 245 jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipikul oleh pedagang tersebut? Nah, kita bisa menggunakan dengan penjumlahan cara susun panjang dengan menyimpan. Nah, cara susun panjang masih ingat ya? 1. Menguraikan masing-masing bilangan yang akan dijumlahkan. Tadi kan pedagangnya ini satu keranjangnya ada yang isinya 189 dan 245. Jadi di sini diuraikan dulu. 189 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 9. Lalu di sini 245 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 5. Ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, kita bisa uraikan menjadi 10 ditambah 4. Ya. Kemudian 80 ditambah 40 uraikan menjadi 100 ditambah 20. Ya.
Dan yang terakhir, lakukan operasi penjumlahan dengan mengelompokkan bilangan-bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, di sini ada 400 ditambah 30 ditambah 4 sama dengan 434. Jadi, banyaknya buah yang dijual adalah 434 buah. Nah, lanjut. Kita coba dengan menggunakan penjumlahan cara susun pendek dengan menyimpan. Cara bersusun pendek yang pertama, jumlahkan masing-masing bilangan sesuai nilai tempatnya, ya. Ingat ya, nilai tempat tuh ada ratusan, puluhan, dan satuan. Langkah selanjutnya, langkah selanjutnya ya, 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, letakkan 4 pada nilai tempat satuan dan 1 di atas nilai tempat puluhan. Ya. Lalu langkah yang ketiga, 1 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 13. Kalian letakkan 3 pada puluhan dan 1 di atas nilai tempat ratusan. Lalu step yang terakhir, 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Letakkan 4 pada nilai tempat ratusan. Ya, sama aja ya anak-anak, hasilnya adalah 434. Pinter ya. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik penjelasan mengenai bagaimana penjumlahan cara susun panjang dengan menyimpan dan penjumlahan cara susun pendek dengan menyimpan. Semoga adik-adik dapat memahami ya.